rapat pada acara hari ini. Faya ayuhal hadirun al-muhtaramun, qabla kulla syai'in nashkurullah azza wa jalla alladhi qad wahaba alaina wa a'tana ni'aman katsiratan wa la nastati'u an nuhsaha wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang terhormat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum dimulai acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia, taufik, nikmat yang sangat besar kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesempatan untuk hadir dan bisa mengikuti acara yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Tak lupa salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya ayuhal hadirun al-muhtaramun, aqumu huna amamakum qari'an andimati wa kadhalika tartibil barnamij fi hadzal yaum. Faya ayuhal hadirun, hadirin yang terhormat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya selaku MC dan juga pembawa acara yang akan membawakan acara pada hari ini akan membacakan tartib barnamij, adalah susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Al-barnamij al-awal, al-iftitah. Acara yang pertama adalah pembukaan. Al-barnamij as-sani, qiraatul Quran. Acara yang kedua adalah qiraah, pembacaan Al-Quran. Al-barnamij as-salis, ilqaul kalimat min mudiril madrasah. Acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan dari kepala sekolah. Al-barnamij ar-rabi, bayan takhtitul fasl ad-dirasi. Acara yang keempat adalah pembacaan atau penjelasan tentang prosem atau program semester yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran ini. Al-barnamij al-khamis as-su'al wal iqtirah. Acara yang kelima adalah soal-soal atau iqtirah atau juga sanggahan dari acara tersebut. Al-akhir adalah al-khitam, yang terakhir adalah penutup. Fala nutilu alaikum mubasyratan nadkhul ila hadzal barnamij al-barnamij al-awwal. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama adalah al-iftitah. Mari kita baca dan buka acara ini dengan pembacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-barnamij as-sani ala wa huwa qiraatul Quran alladhi sayaqra'uha al-ustad al-fadil al-ustad Ikhwan hafidhahullahu taala fa alaihi tafaddal mashkuran. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ustadz Ikhwan hafidhahullahu taala. Waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah
أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wajazakumullahu khairan. Terima kasih atas bacaan Al-Ustadz, ikhwan. Semoga atas bacaannya semua kita bisa mentadaburi dan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nahtu ila al-baramid asalis ilqaul kalimat min mudiril madrasah. Acara yang selanjutnya, acara yang ketiga, pembacaan sambutan oleh Kepala Sekolah SD Al-Widan 1. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati para guru dan wali kelas level 3 dan para ummahat dan abu yang kami hormati. Insyaallah saya akan menyampaikan mewakili kepala sekolah karena beliau sedang menghadiri level 2 terkait sosialisasi program semester pada tahun ajaran 2022-2023. Jadi sosialisasi ini ditujukan atau bertujuan untuk agar apapun program yang dilaksanakan, abu dan ummahat perlu mengetahuinya, seperti itu. Jadi ini adalah langsung dari Managing Director kami di Al-Wildan. Kemudian, adapun tujuannya adalah untuk mempererat silaturahim antara wali murid dengan guru-guru dan memberikan informasi kepada wali murid terkait apa yang akan dipelajari oleh anandanya. Juga mudah-mudahan ini bisa menjalin komunikasi yang harmonis antara guru dengan wali muridnya. Selanjutnya, harapan-harapan dari kegiatan sosialisasi ini, yang pertama tadi juga sudah disampaikan dari tujuannya. Oleh karena itu, harapannya adalah harmonisasi terjalinnya hubungan antara orang tua dan wali murid beserta anandanya dengan sekolah itu harmonis. Kemudian kerjasama yang nantinya mungkin bisa dibangun antara wali murid dengan khususnya para guru atau sekolah. Yang ketiga, tentunya komunikasi yang aktif. Tentunya yang membangun untuk pendidikan ananda dan saran yang membangun untuk sekolah. Jadi itu saja yang sekiranya pesan yang ingin disampaikan oleh kepala sekolah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ala fadilati al-Ustadz Yusef. Terima kasih atas sambutannya kepada Ustadz Yusef selaku wakil kepala sekolah di SD Al-Widan 1. Mubasyaratan nadkhul ila al-barnamij
Ar-Rabi ala wa huwa bayanut tahdid al-fasl ad-dirasi, itu adalah acara yang keempat, yaitu acara inti, itu adalah pembacaan atau penjelasan prosem atau penjelasan program semester yang akan dilaksanakan pada semester ini. Yang pertama adalah yang akan dibacakan atau dibawakan oleh Al-Ustazah Dinar selaku koordinator level 3. Falyatafaddal alaiha mashkura. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Ana, ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya untuk Ana. Syukron kepada Ustadz Yusef yang telah memberikan kesempatan kepada kami guru-guru di level 3 untuk memberikan sosialisasi capaian-capaian pada tahun ajaran 2022-2023. Baiklah, Ana mewakili teman-teman guru-guru di level 3 ingin memaparkan target ataupun capaian-capaian Ananda di kelas 3 pada tahun ajaran ini. Insya Allah Ana akan memaparkan rumpun diniyah. Untuk rumpun diniyah ini terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama Islam, Al-Quran, dan juga Arabik. Baik, untuk yang pertama adalah pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun target capaian untuk pelajaran pendidikan agama Islam yang kita laksanakan yang sebelum PTS itu kita mulai dari bab 1 sampai bab 8. Adapun bab yang di dalamnya berisi hafalan seperti hafalan surat At-Takasur atau yang lainnya itu tidak diajarkan di mapel PAI, tapi sudah include masuk ke mapel Al-Quran. Adapun guru hanya menjelaskan secara garis besarnya, bukan hafalannya. Ya. Baik, untuk yang pertama itu bab iman kepada Rasul, yang kedua bab qanaah, kemudian ke bab adab makan dan minum. Jadi yang bab 3-nya bukan di skip, tapi sudah masuk ke pelajaran Al-Quran karena hafalan bentuknya. Kemudian bab 5 azan, bab 6 Nabi Adam alaihissalam, kemudian masuk ke bab 8 Nabi Idris. Setelahnya nanti ada review dari bab 1 sampai bab 8. Nah, sebelum PTS biasanya juga akan ada latihan-latihan soal untuk persiapan PTS ya. Nah, di mata pelajaran PAI sebelum PTS atau sebelum STS itu akan diadakan ujian praktik. Adapun untuk ujiannya berupa zikir pagi, sholat dan sholat ini mencakup gerakan sholat dan juga bacaan sholat serta ujian lisan. Kemudian memasuki pelajaran setelah tes sumatif ya. Nah, itu kita masuk ke bab 9, bab 11, bab 9 tentang taharah bagi orang sakit, kemudian bab 11 adab bergaul, bab 12 Nabi Nuh, tentang Nabi Nuh, kemudian bab 14 kemuliaan seorang muslim, bab ke-15 kisah Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian dilanjut dengan latihan-latihan soal untuk persiapan ujian semester. Selanjutnya ke mata pelajaran Al-Quran. Untuk mata pelajaran Al-Quran ada 2 sesi, yaitu tahsin dan tahfiz.
Nah, untuk tahfiznya ini kita akan mulai dari surah Al-Mursalat. Ya, kita akan mulai dari surah Al-Mursalat. Kemudian untuk tahsinnya kita akan mulai dari surah Al-Baqarah. Untuk tahsin sendiri itu hanya diadakan satu kali dalam satu minggu, satu kali pertemuan dalam seminggu. Itu untuk surah Al-Baqarah. Nah, nanti insya Allah sebelum STS ini ada ujian prakteknya. Ujian praktek ini berupa tahsin dan tahfiz juga. Lanjut ke setelah STS, tes sumatif. Ini dimulai di bulan September, kita akan memasuki surah Al-Insan dan surah Al-Qiyamah. Jadi sebelumnya surah Al-Mursalat, kemudian lanjut ke Al-Insan, setengahnya, kemudian setelah STS, kita lanjut setengahnya surat Al-Insan, kemudian surah Al-Qiyamah. Jadi selama satu semester, insya Allah kita akan menuntaskan 3 surah. Nah, adapun untuk capaian Al-Quran pada kelas markas, itu adalah indikatornya ya, siswa mampu membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai kaidah ilmu tajwid dengan target hafalan setiap harinya yang harus dicapai minimal 3 baris mutkin. Kemudian untuk target hafiz Al-Qurannya, sesuai prosem, jadi setengah juz dari juz 28, surah At-Tahrim sampai surah As-Saff. Cara membacanya dengan kualitas bacaan berstandar sanad, kemudian mampu menghafal sesuai target, memiliki rutinitas murojaah hafalan, kemudian alat ukur hafalan siswa sesuai standar sanad adalah ada tes Lajnah Ugur setelah menyelesaikan hafalan per juz. Kalau untuk tes Lajnah Ugur di Inter juga insya Allah diadakan dengan catatan sudah menyelesaikan 1 juz dan sudah dimurojaah oleh guru halakohnya masing-masing. Kemudian ke tahsin nazari, targetnya yaitu Tuhfatul Atfal, bab Aqsamul Mad dan Ahkamul Mad. Kemudian hukum tajwid pada setiap ayat, kemudian memahami dan mengerti istilah-istilah tajwid. Kemudian untuk tahsin nazari, insya Allah ada tesnya di setiap ujian, baik itu di sumatif tengah semester maupun di sumatif akhir semester. Kemudian dilanjut ke target Tuhfatul Atfal. Untuk Tuhfatul Atfal sendiri, ditargetkan siswa ini mampu menghafal dengan baik dan benar, kemudian memahami kandungan matannya 3 bait setiap pertemuan, kemudian mampu mengidentifikasi hukum-hukum yang terkandung dalam bait tersebut, kemudian mampu menghafal matan dari Al-Muqaddimah sampai Al-Khatimah, kemudian ada ujiannya ya. Nah, ujiannya insya Allah akan diberikan sanad matan oleh syekh atau syekhah. Nah, ini adalah rincian jam dan jadwal mapel Al-Quran di kelas markas itu sendiri. Jadi ada 1 jam pelajaran untuk native, 1 jam pelajaran untuk tilawah, 8 jamnya untuk hafalan baru dan murojaah, 1 jamnya untuk Tuhfatul Atfal, kemudian 2 jamnya untuk ikhtibar usbu'i atau ujian pekanan. Baik, selanjutnya kita ke mata pelajaran Arabik. Alhamdulillah untuk mata pelajaran Arabik ini di tahun ini sudah sama dengan kelas markas, inter ataupun markas sudah sama. Itu kita bagi menjadi 3, yaitu ada Arabik kitabah, ada Arabik muhadasah, dan juga ada Arabik qawaid.
Mic-nya Nah, Ustaz. Ustaz Husni. Ya, kelihatan yang di share screen. Nah, untuk pengajarnya sendiri itu sudah merupakan walas dari setiap kelas ya. Jadi di kelas 3 Inter 1 itu Ustaz Husni itu sendiri, kemudian di kelas 3 Inter 2 Ustadz Nawafi, 3 Inter 3 dengan Anas sendiri, Ustazah Dinar, kemudian di kelas 3 Inter 3, 3 Inter 4 ada Ustazah Dahlia, dan kelas 3 MQ ada Ustazah Irun. Nah, adapun buku Arabik di level 3 itu yang untuk qiraahnya kita masih menggunakan buku Lisani Arabi jilid 3. Kemudian untuk penunjang, ini buku penunjang untuk Qawaid itu menulis ada buku ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kemudian untuk muhadasahnya, buku penunjangnya itu adalah dari Baina Yadai jilid pertama. Jadi buku yang sudah dibeli dari sekolah, buku Arabik yang jilid 3 insya Allah tetap dipakai untuk qiraahnya, dan juga ada mufradat baru di dalamnya. Kemudian untuk indikator Arabik level 3, untuk yang qiraahnya menggunakan buku jilid 3, ini diharapkan siswa mampu membaca teks dan kosakata di dalam bukunya, kemudian dapat memaparkan isi dari teks atau kosakata tersebut. Kemudian untuk qawaid, ringkasan kaidah-kaidahnya yaitu siswa dapat menyebutkan kaidah-kaidah dasar bahasa Arab, kemudian menyebutkan istilah nahwu shorof dasarnya saja, kemudian mampu menulis kata dan kalimat bahasa Arab dengan kaidah yang benar. Selanjutnya untuk muhadasah ini buku penunjangnya adalah Baina Yadaik. Diharapkan siswa mampu berbicara bahasa Arab sesuai dengan dialog yang dipelajari, kemudian terdapat komunikasi berbahasa Arab antara siswa sesuai dengan kapasitas topik yang sudah dipelajari. Adapun untuk qawaid kitabah itu ada 3, dimulai dari qawaid atau kaidah menulis khot. Nah, ini yang pertama adalah menulis setiap huruf, kemudian satu kalimat, kemudian dari satu kalimat menjadi satu paragraf, 2 kalimat, 3 kalimat, dan seterusnya. Kemudian qawaid nahwu dan shorof itu dimulai dari muqaddimah halaman 3, halaman Ismul bin Nadhar ila nau'an hakiki mujazi, kemudian Ismul bin Nadhar ila adat mufrad masna jama'. Jadi ini pun diajarkan ya untuk kalimat mufrad, kalimat masna atau 2, dan kalimat jama'. Kemudian qawaid nahwu shorof lil khot domir mutasil, ada pembelajaran untuk domir mutasil juga, fi'lil madi dan fi'lil mudhari'. Kemudian qawaid kitabah untuk menulisnya kita lanjut ke qiraah. Nah, untuk qiraah sendiri ini sudah ada di dalam buku Lisani Arabi jilid 3. Itu berupa teks dari setiap babnya. Dan insya Allah untuk satu semester ini, untuk 1 tahun ini kita mulai dari halaman 7, halaman 27, 36, 54, dan 45, sampai yang terakhir itu di halaman 134. Jadi untuk qiraah
Bukunya menggunakan Lisani Arabi. Kemudian untuk muhadasah itu muhadasah menggunakan buku Baina Yadaik. Adapun untuk ini insya Allah akan difotokopikan atau diprintkan oleh gurunya, karena kalau buku Baina Yadaik kan tidak diwajibkan untuk membeli ya. Jadi insya Allah nanti kita persiapkan untuk anak-anak kita. Demikian pemaparan dari saya tentang rumpun dinia, PAI, Arabik, dan Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa barakallahu fiik alal Ustazah Dinar atas pemaparannya, barakallahu fiik atas pemaparannya dan juga penjelasan tentang pencapaian-pencapaian yang akan dicapai oleh Ananda di semester ini. Barakallahu fiik. Nahtu ila lazilna fil barnamis ar-rabi. Kita masih di acara yang keempat. Kita akan masuk ke pemaparan yang kedua, itu adalah yang akan dibawakan oleh Al-Ustazah Kiki hafidhahullah ta'ala. Falyatafadhal mashkuran. Waktu dan tempat kami berikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, today I'm going to explain about English for this semester. The first one is about mathematics, so level 3. Math semester program. There are 5 chapters before PTF. The first one is numbers up to 1000. The second one is 3D and 2D shapes. The next is addition within 1000. And the next is about subtraction within 1000. And the fifth is about length. And then after that, the next slide, Ustaz. Okay, so math semester program, 4 chapters before PAS. The first one is about math. The second one is about capacity. The third one about multiplication. And the fourth is about division. And then this is about core competence, about knowledge. Understand factual and conceptual knowledge by observing and asking a question based on category about oneself, God's creatures and their activities, and objects one encounters at home, school, and in the playground. And after that, about the skills, demonstrate factual knowledge to clear and logical language, expressing oneself in aesthetic words and to action that reflect the good health, noble character, and spiritual values of the religious child. Then, okay, that's for math. The next is science
for science semester program. So we have 4 sub chapters before PTF. Chapter 1 about life processes. The first one is about sorting living things into groups. The next is staying alive and growing. The next is how can we help plants to grow. Then after that, living and non-living things. Then after that, for for sub-chapters before PAS, chapter 2, our senses. So here we have sense of touch, sense of taste, sense of smell, sense of sight, and sense of hearing. This is chapter 2 about our sense. Okay, the last one is about English. English started for this semester. Okay, target 1 semester, 5 chapters. There are 5 chapters, 3 chapters before midterm test, and then after that, 2 chapters after midterm test. Next. Okay, so here we have 3 chapters before midterm test. The first one is, or unit 1 is about the international where students are able to identify people's origin and nationality. The second one is write the fact file about someone. Then after that, use do and does in questions. Unit 2 about the creepy crawly house. The students are able to tell the time and days in English. The next is ask and answer questions about time and daily routines. The next is identify calling animals. Then categorize the positive and negative adjectives. And unit 3, the sports club. So here students are able to identify and understand sports vocabularies, write survey results about sports, and then tell about likes and dislikes and make question with WH. Then after that, 2 chapters after midterm tests. So we have unit 4 about the weekend. So here students are able to understand a story about weekend activities. Then after that, write their friends' weekend activities after doing survey. And then after that, have a conversation about their weekend activities with adverb of frequency of accordingly, and to make suggestion. And then unit 5, the picnic. Here, students are able to categorize healthy and unhealthy foods. Then after that, write their version of picnic using some and any, the names of foods. And then the last one is present their food poster. That's enough for English target for this semester. Thank you. Masya Allah, barakallahu fiik ala Ustazah Kiki, hafidhahullah ta'ala. Syukron barakallahu fiik, terima kasih kepada Ustazah Kiki atas pemaparannya. Nakhtu mubasharatan ila al-barnamaj al-khamis qabla al-akhir ala wa huwa as-su'al wal iktira. Kita akan memasuki ke acara yang selanjutnya. Acara yang kelima itu adalah soal-soal dan juga masukan dari al-aba wal ummahat, dari Abu dan Umu. Falyatafaddal mashkuran, kami berikan waktu sekitar 10 menit. Tafadhol Abu dan Umu, jika ada soal-soal dan juga iktira atau masukan, falyatafaddal, kami persilahkan. Bisa dengan langsung membuka mikrofon atau bisa juga dengan chat di kolom komentar.
qabla dalika yujadu ziyadah min al-ustazah Irun hafidhahullah taala. Sebelum kita memasuki tanya jawab dan juga masukan, ada tambahan sedikit dari Ustazah Irun perihal Arabik, perihal bahasa Arab akan disampaikan oleh Ustazah Irun. Falyatafaddal mashkuran. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada kepala sekolah dan juga penyelenggara acara pada pagi hari ini atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk menambahkan perihal presentasi untuk Arabic ya. Kemudian ahlan wa sahlan kepada abak wa umahat. Masya Allah, jazakumullah khairan sudah menyempatkan hadir di meeting kita pada pagi hari ini di sela-sela kesibukan kita yang tentunya semakin hari semakin padat ya. Insya Allah, Ana izin share screen karena tadi Ana lihat bahasa Arabik nggak ada share screen-nya ya. Jadi Ana akan menayangkan sendiri sekarang untuk slide Arabik. Tab ini. Nah. Ini Qismul Arabik untuk saat ini ya, tim pengajar Arabik level 3, kemudian buku Arabik yang akan dipakai. Ini saya tayangkan gambarnya supaya nanti umat nggak bingung. Yang ini yang sudah wajib dibeli ya, yang satu Qiraah, buku Qiraah. Di sini kita akan belajar, Ananda akan belajar membaca, tentunya di dalam bacaan itu banyak mufradat ya. Kemudian qawaid ini buku penunjang, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab ini untuk fondasi bahasa Arab siswa kita karena dia akan pelajari tentang struktur atau grammar ya, grammar bahasa Arab. Grammar bahasa Arab ya. Karena dengan struktur grammar itulah yang membangun bahasa Arab siswa menjadi bagus dan benar. Kemudian yang ketiga ada buku penunjang muhadasah, kita ambil dari Baina Yadaik. Kenapa buku ini tidak dibeli saja Ustazah gitu. Bagi umahat yang pengen beli silakan, tapi Alidan sendiri belum memasukkan buku ini dalam list harga buku ya. Karena pihak manajemen baru mengetahui kalau kami ini akan memakai buku ini dan memang buku ini tidak semuanya dipakai dulu, masih dipilih-pilih bab yang sangat mudah untuk Ananda soleh dan soleha. Kemudian Baina Yadaik juga demikian sama buku kalau buku kaidah ini harganya sekitar 30 sampai 40.000 ya. Di online juga banyak. Kemudian Baina Yadaik ini harganya sekitar 120.000 dan juga banyak umahat juga yang sudah punya jilid 1 dipakai 1A ya, 1A dipakai jilid 1A dipakai di kelas 1 sampai kelas 5 sebagian. Kemudian sebagian kelas 5 sama kelas 6 memakai 1B. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari dari Arabik ini? Tadi sudah dipaparkan oleh Ustazah Dina, tapi karena belum ada slide-nya, ini akan saya paparkan. Qiraah ini mampu membaca teks dan kosakata di buku. Siswa dapat menerjemahkan isi teks atau kosakata yang ada di buku ya. Qawaid, siswa dapat menyebutkan kaidah-kaidah dasar bahasa Arab. Siswa dapat menyebutkan istilah nahwu sorof dasar, misalnya isim, fiil, harf dan sebagainya. Siswa mampu menulis kata atau kalimat bahasa Arab dengan kaidah yang benar. Lalu muhadasah, siswa mampu berbicara bahasa Arab sesuai dengan dialog yang dipelajari. Jadi kadang-kadang kan dia bicara tentang fi'il maqsaf,
Kadang ada juga di buku itu tentang al-usrah gitu. Terdapat komunikasi bahasa Arab antar siswa sesuai kapasitas topik yang sudah dipelajari. Lalu ini materi qawaidnya selama 1 tahun. Jadi mungkin yang akan kami gulirkan dari semester ini separuh dari ini ya. Bisa dari sini dulu, yang warna oranye ini untuk dihafal, kemudian yang warna putih yang dipelajari secara pemahaman. Kemudian untuk qiraah kita akan mempelajari kurang lebih 11 poin ya. Ini halaman-halaman yang ada di buku Lisani Arabi tadi, yang buku pertama tadi yang dari gambar yang tadi saya tunjukkan. Lalu muhadasahnya kita akan melatih siswa kita fil maqsad al-usrah, kemarin cukup panjang ya, jadi 2 kali fil maqsad, kemudian sakan. Ini ada juga 2 macam. Ini to'am wa syarab terdapat di 3 halaman di dalam buku itu. Lalu buku separuhnya lagi akan diteruskan di kelas 4. Lalu ini ada link untuk ini ya, untuk prosem. Ini juga sudah dibuat prosemnya, dan intinya sama tadi mengambil dari materi-materi dari sini tadi, isi prosemnya. Nah, jadi kalau muhadasah atau amwasyarab, nanti insya Allah Ananda jadi pinter ngomong itu bahasa Arabnya. Baru topik itu ya kalau dibilang pinter banget sih belum, baru topik-topik yang ada di sini. Nah, untuk buku Lisani Arabi yang menjadi banyak pertanyaan ya, insya Allah Lisani Arabi ini kemarin saya ada konfirmasi langsung ke tim pengadaan buku, tim percetakan buku. Insya Allah mereka menjanjikan pekan depan datang. Tapi harinya mungkin di penghujung pekan ya, kemungkinan paling telat hari Jumat atau hari Sabtu. Kemungkinan kalau nanti Ananda offline pekan depan tidak dapat, mungkin pekan berikutnya. Dan ini sudah kepercetakan sudah dibayar, tinggal tunggu bukunya datang. Tinggal untuk kelas-kelas yang belum mendata, siapa-siapa yang belum dapat silakan koordinasi dengan walasnya. Walas bisa menulis nama-nama siswa yang belum dapat itu siapa aja, sehingga nanti bisa diberikan bukunya. Itu saja mungkin dari Ana, nanti kita akan sambung di sesi tanya jawab apabila ada, dan apabila masih ada yang ingin bertanya, Umahat atau Aba bisa japri Ana via WA atau dengan telepon untuk menanyakan bahasa Arab, karena kami sendiri insya Allah adalah PIC Komisi Arabik. Barakallahu fikum wa sahlallahu lakum wa li abnaikum li ta'allam lughatal arabiyyah ya. Zadakumullah wa zadaka auladakum ilman nafi'ah wa sihah wal afiyah. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustazah Irun hafidhahullah taala. Al-an mubasharatan nakhtu ila al-as'ilah wal iktirah. Kita akan langsung memasuki ke tanya jawab dan juga masukan. Langsung saja pertanyaan pertama, mungkin di sini sudah ada yang angkat tangan di sini di 3MQ1 Zahabi. Tafadhol, Abu atau Umu bisa langsung. Tafadhol. Untuk penanya pertama 3MQ1 Zahabi, untuk Abu atau Umu bisa dibuka mikrofonnya. Jadi kalau belum, ini ada pertanyaan di kolom komentar di sini. Tadi saya sudah baca perihal materi Arabik, mungkin bisa dijawab oleh Ustazah Irun. Ustadz, untuk materi Arabik, qiraah dan muhadasah 1 semester mungkin sebaiknya di-share di deskripsi WA grup saja, sama seperti tahun lalu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Untuk penanya pertama, mungkin bisa dijawab oleh Ustazah Irun atau yang lainnya. Barakallahu fiik. Wafik barakallah, insya Allah Ustaz, untuk menyingkat waktu Anda langsung ikut menjawab. Untuk
materi yang di-share di deskripsi grup itu ininya ya, soft file-nya. Tapi karena kita ini ada pembelajaran offline, jadi kalau yang online ya kita sangat butuh soft file-nya, baik untuk guru maupun untuk siswa supaya dilihat di share screen. Adapun kalau untuk antisipasi dan untuk memfasilitasi siswa-siswi kita yang offline, maka buku untuk qiraah full di buku ya, fasilitasnya ada di buku dan bukunya juga masalah. Kemudian untuk materi yang muhadasah tadi dan qawaid itu karena tidak ada diwajibkan membeli bukunya, dan karena tidak diwajibkan itu karena tidak semua bab di buku itu dipelajari, hanya di bab-bab yang dianggap mudah untuk pemula ya, baik kelas 1, 2, 3 sampai 6, karena memang qawaid ini baru digulirkan terutama di kelas level inter. Maka materinya sudah Anda siapkan untuk dipilih-pilih dalam bentuk printan yang fotokopian, nanti akan diberikan ke Ananda, dan insya Allah ini sudah dikoordinasikan dengan TU ya yang akan menggandakan. Begitu juga dengan hiwar yang ada di Baina Yadai, kalau misalnya umahat keberatan membeli bukunya sendiri dan kesulitan kalau belajarnya lewat soft file, insya Allah kita menyediakan fotokopiannya. Tapi yang namanya fotokopi pasti hitam dan putih ya Kalau mau bagus itu memang bukunya gitu. Cuman untuk tahun ini masa untuk memasukkan itu ke list itu sudah tutup, jadi tidak ada. Mungkin tahun depan akan dimasukkan ke list buku, tapi bagi umahat yang sudah punya, alangkah baiknya itu dipakai sehingga bermanfaat juga untuk Ananda Soleh dan Solehah. Begitu mungkin Ustadz Nawafi, barakallahu fiik, syukran. Ini dari Ummu Zahabi mau bertanya tapi tidak dibuka mic-nya. Barakallahu fiik Ustazah Irun. Boleh tafadhol yang lainnya, silakan untuk penanya selanjutnya. Mungkin Ustadz Yusef bisa dibuka mikrofonnya untuk yang penanya semuanya. Sepertinya terkunci untuk mikrofon. Sudah, Ustadz. Sudah ya? Barakallahu fiik untuk Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, naam. Ana Ummu Zahabi dari kelas 3 Markas mau menanyakan. Tadi Ana menyimak kan untuk untuk kelas inter. Tahun ini kan bahasa Arabnya alhamdulillah sudah disamakan dengan Markas ya. Dalam arti sudah dipenuhi semuanya seperti qiraah, qawaid kitabah dan muhadasah. Nah, artinya kan di situ ada tambahan ya, materi tambahan untuk siswa inter. Pertanyaan Ana, bagaimana dengan siswa Markas? Apakah tidak ada tambahan pelajaran untuk mata pelajaran matematika dan sains? Apakah memungkinkan jika ada 1 jam pelajaran dalam 1 pekan untuk membahas materi tersebut, matematika dan sains? Karena kan di inter tadi ada tambahan tuh di jam Arabi, afwan ya, bukan di jamnya tapi di materinya, mungkin jamnya memaksimalkan jam yang sudah ada ya. Nah, apakah memungkinkan untuk anak Markas dapat dikelola lagi jadwalnya sehingga bisa ada materi tambahan untuk mapel maths dan sains? Itu sih Ustadz. Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ummu. Mungkin dari asatidah, tafadhol yang akan menjawab. Ustaz, karena Ustazah yang lain belum ya, untuk menghemat waktu dan tidak menunggu-nunggu, untuk menanggapi pertanyaan dari Ummu Zahabi, Masya Allah, barakallahu fiki, perlu diperjelas lagi ya, tadi juga di level 2 juga bertanya tentang masalah ini. Jadi Markas sama inter itu sama-sama bagus. Kemudian programnya itu untuk Arabik sama. Tahun kemarin juga sama sebenarnya, hanya beda 1 jam pelajaran di level tertentu aja ya. Tapi di lainnya sama, hanya gagasan kami untuk dibagi 3 itu belum disambut oleh tim inter. Dan tahun ini, karena Ana yang PAC Arabiknya, dan Ana gulirkan harus sama antara inter dan Markas. Otomatis inter mengejar Markas yang sudah duluan, terutama dari sisi kitabah.
Kemudian apakah ada tambahan juga buat markas? Markas ini dia sangat konsentrasi ke Al-Quran. Jadi kalau ditanyakan mana tambahan untuk markas saat inter mendapat tambahan materi, kami jawab tambahannya adalah di Al-Quran. Makanya Mahubin kami tambah lagi dari 1 halakoh menjadi 2 halakoh. Insya Allah tahun depan akan menjadi 3 halakoh setiap masa, setiap 1 level itu dia ada tambahan. Karena untuk memfasilitasi anak-anak yang sangat cepat ya daya hafalnya itu. Jadi kalau ditanya mana lebih markas, lebihnya di Al-Quran. Adapun Arabik itu fasilitas untuk inter dan markas. Sama gitu. Kalau misalnya kami diselipkan lagi pelajaran umum di markas, maka akan mengurangi kursi Al-Qur'annya. Sekarang saja kami markas itu banyak setoran di luar jam sekolah. Bukan hanya Mahubin, teman-teman yang lain anak dengar sore-sore masih nyimak gitu. Karena memang Al-Qur'an itu lau anzalna ala jabal ya, karena andaikan dia diturunkan gunung pun akan hancur. Wallahi ummahat, Al-Qur'an itu lebih sulit daripada yang lainnya. Walaupun Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Nah, fahal mim mudzakir bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Ya mungkin kita ini masih terlalu banyak dosa sehingga kita tuh merasa Quran itu masih sangat berat gitu ya. Sehingga Al-Qur'an itu memang diberikan porsi yang sangat besar di markas itu. Bahkan dia 2 kali setoran dan dia sekali setorannya banyak, itu pun besoknya ada juga yang lupa itu hafalannya anak-anak kita. Sama kita juga kalau kita menghafal juga seperti itu. Jadi gitu ya Muzahabi, kalau ditanya mana lebihnya untuk markas, lebihnya dimaksimalkan ditambah untuk Al-Qur'an. Kalau misalnya tapi anak saya biasa saja, ya mungkin belum ya, karena memang kita memberikan porsi tambahan itu melihat daya tampung anak juga gitu. Karena ada anak yang daya tampungnya itu biasa-biasa saja. Nah, kalau kita bebankan menghafal yang terlalu banyak, nggak sekuat juga dia seperti itu. Demikian Ummu, barakallahu fiki. Semoga anak Ummu menjadi anak yang solehah dan hafizah minal Qur'anil Karim. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafik barakallahu. Syukran Ustaz Zairun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz Zairun. Berhubung waktu sudah di penghujung acara, alhamdulillah untuk acara bisa diselesaikan di sini. Dan bagi Abu dan Umu yang masih ada pertanyaan bisa langsung dijawabkan saja, mungkin ke komisinya ataupun PIC-nya, dan juga kepada wali kelas ataupun kepada yang bersangkutan. Barakallahu fikum jami'an. Fa naftatim hadzal barnamis bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.